Cecil, selamat datang kembali di channelku. Dan di video kali ini bakalan sedikit berbeda karena aku bakalan collab sama salah satu orang yang dikagumi dan juga aku personally sangat respect di dunia sulap, yaitu Kojiban. Jadi beliau ini adalah seorang magician dan juga creative consultant yang dulunya pernah jadi salah satu kontestan di ajang pencarian bakat bernama The Next Mentalist tahun 2014 atau 2013, I'm not really sure. Dan waktu itu beliau bareng sama partnernya yang namanya Ko Emon. Jadi nama stage-nya itu dulu adalah Jiban Emon. Sumpah, sebelum aku kenal sama Ko Jiban secara personal kayak gini, mereka berdua itu adalah kontestan favoritku karena selain menampilkan seni sulap yang indah, tapi mereka berdua ini juga bisa kasih sebuah guyonan yang pintar, elegan, tapi juga menghibur. But anyway, di video kali ini aku nggak bakalan bahas sulap tentunya. Seperti yang bisa kalian lihat dari judulnya, kita bakalan ngebahas salah satu film masterpiece yang berjudul 2001: A Space Odyssey yang disutradarai oleh Stanley Kubrick. Jadi, Kojiban ini memang magician, tapi jangan khawatir karena knowledge dia di dalam film itu sangat-sangat luar biasa. Inti dari video kali ini sebenarnya having fun aja, tapi kita juga saling men-challenge satu sama lain. Jadi intinya aturan mainnya seperti ini. Aku sudah menyiapkan satu film yang harus ditonton sama Kojiban, which is film ini. Dan kemudian aku bakalan kasih 5 pertanyaan yang juga bakalan langsung dijawab oleh beliau. Begitu juga sebaliknya. Jadi bakalan ada video serupa juga di channelnya Kojiban. Kalian jangan lupa cek channelnya dia. Aku bakalan tinggalin linknya di description box. Sebenarnya kenapa aku pilih film ini karena personally aku memang sudah lama mengagumi film ini. Bukan impactful secara cerita aja, tapi juga aku juga sangat kagum dengan cara kerja Kubrick yang bisa meng-craft setiap elemennya itu sehingga bisa menjadi acuan bagi filmmaker-filmmaker modern. Pokoknya sebenarnya kalau mau ngomongin tentang film ini tuh nggak akan pernah ada habisnya. Ini video bisa 1 jam mungkin kalau mau ngebahas karena ada banyak banget aspek yang bisa dikupas. Dan aku bakalan kasih sedikit spoiler. Jawaban Kojiban tentang pertanyaan aku itu sangat-sangat menarik. Aku pribadi sih juga mendapatkan banyak wawasan dari sana. Jadi kayaknya langsung aja, ini dia videonya. Space Odyssey 2001. Dan pertanyaan pertama adalah 1. Panjang amat pertanyaan lu, Sil. 2000 punya banyak interpretasi buat endingnya, dari yang simple seperti bercerita tentang evolusi manusia bahkan sampai membicarakan tentang Tuhan. Teori mana yang Kojiban suka atau mungkin punya teori sendiri? Yes, kalau nge-google sampai bego ya kalau mau ngomongin Space Odyssey. Tapi kayaknya sih yang paling sederhana ya. Maksudnya tar. Dulu gue pernah baca dan gue setuju, pernah diskusi juga sama teman-teman gini. Alien, nah jadi kan ada segerombolan orang Hollywood yang percaya bahwa kita itu adalah benih-benih yang di-drop sama alien di bumi ini. Prometheus, Alien Saga, Indiana Jones Saga, semua mengatakan hal seperti itu. Nah, kayaknya sih asal muasalnya dari Space Odyssey ini yang pertama berani ngangkat ke layar lebar ya. Jadi menurutku ya, emang ada alien yang menyimpan 4 buah apa tuh namanya tuh kepingan hitam itu. Ada alien yang ngedrop 4 kepingan itu untuk memantau perkembangan Homo sapiens di planet kecil bernama Bumi. Yang pertama taruh di Bumi, di tengah-tengah monyet. Yang kedua, kalau manusia sudah bisa melihat ke bulan, mereka udah nyiapin yang kedua di bulan ngeluarin frekuensi nyambung ke Jupiter. Nah kalau Jupiter udah kebukalah dimensi kelima untuk bertemu dengan diri sendiri, self aware gitu. Dan endingnya dia jadi janin yang melihat ke dunia. Ya mungkin antara dia manusia pertama atau dia jadi Tuhan ya, New God gitu, Superman lah istilahnya. Waktu itu gue pernah baca, kayaknya yang paling gampang diinterpretasiin sebelum baca filosofi lain, karena dia nyambung ke filsuf di Yunani segala macam, nggak habis-habis deh bacaannya. Tapi ya kayaknya paling gampang dipercaya itu deh. Kedua, di tengah film modern yang serba eye candy, menurut Kojiban, film ini salah satu film yang esensial bukan? Kalau iya, apa yang bakal Kojiban katakan banyak generasi muda buat... Oh yes, indeed. Semua film sci-fi yang kalian tahu zaman sekarang itu bapaknya kalau yaitu Seven Samurai-nya Akira Kurosawa sama Space Odyssey ini. Bahkan ya, ini film ini tahun 68.
setahun sebelum manusia benar-benar menginjakkan kakinya ke bulan. Kalau kalian lihat semua pesawat-pesawatnya Star Wars, Star Trek itu tekstur pesawatnya semuanya ngikutin Space Odyssey ini. Apalagi ya decoder yang ada di badannya itu mulai dari robot-robot Jepang, Space Cop Gaban, Darth Vader, itu semua decoder-decoder di dadanya kan semuanya mengacu kepada Space Odyssey ini. Banyak lah, pokoknya influence-nya banyak. Bisa dibilang ini awal mulanya science fiction yang benar-benar ada sainsnya. Influence-nya ya semua kena. Terus The Martian-nya Matt Damon kalau yang agak zaman sekarang ya. Terakhir tuh si Solaris, George Clooney, siapapun lah, itu semua pasti mengacu pada film ini gitu deh. Pokoknya ini bapaknya lah. Film ini disebut sebagai masterpiece di genre science fiction. Ya banget. Ini kalau mau ngomong masterpiece, kata kuncinya adalah OCD heaven. Semua filmnya sangat berstruktur di kiri dan kanan. Bahkan ya, kalau kalian nonton Space Odyssey, kalian tutup setengah layar TV-nya. Tutup setengah, it's still the same. Karena mereka sangat presisi kiri kanan. Benar-benar di belah tengah. Benar-benar seimbang. OCD heaven lah. Orang yang punya obsessive compulsive disorder pasti sangat happy nonton film ini. Masterpiece dari storytellingnya. Nah, ini kan Kubrick ya, Stanley Kubrick bikin horror The Shining, bikin science fiction Space Odyssey, bikin Kubrick damn it lupa. Pokoknya dia emang rajanya bikin suspense lewat silence. Sementara semua sutradara berlomba-lomba bikin suspense itu pakai musik yang keras, kejar-kejaran yang cepat. Dia memperlambat temponya sampai habis napas lo. Meskipun dia bukan yang pertama ya, menurut gue sih dia dia mengaca kepada Akira Kurosawa. Film ini dibuka dengan scenes blackout. Beneran nggak ada apa-apa sama 3 menit, 5 menit cuy, 3 menit dari mana? Apa artinya menurut Oko? Nah, oke, film ini adalah setengahnya adalah musiknya Strauss kan. Ada 2 Strauss kalau nggak salah. Strauss, pokoknya musik Blue Danube, satu lagi yang ya itulah musik klasik. Jadi film ini emang perpaduan antara auditif sama visual. Karena visualnya even after ini film tahun 68, 78, 88, 98, 2008, hampir udah 50 tahun lebih ya. Film ini tetap paling akurat, katanya film paling akurat kalau ngomongin soal luar angkasa, karena di luar angkasa emang nggak ada suara, dan di luar angkasa semuanya bergerak begitu lambatnya. It's so slow, nggak ada yang namanya jeger-jeger, nggak ada lah. Nah, ini film ini sangat akurat. Nah, karena itu dan si Stanley Kubrick ini nggak mau memotong film ya jadi pendek, nggak mau memotong adegan-adegannya, nggak mau ada yang kelewat. It pace so slow. Nah, untuk mengikuti pace yang sangat slow itu, nah, mindset kita harus disamakan dulu, dengerin dulu musik klasiknya selama 5 menit, kita udah keset dan benar-benar visual. Jadi Stanley Kubrick ini kalau menurut gue dia mengaca kepada Walt Disney. Walt Disney itu paling demen bikin visualisasi abstrak soal lagu-lagu klasik. Jadi jangan nganggap Walt Disney itu Lion King, jangan nganggap Walt Disney itu Little Mermaid ya. Jadi pada saat beliau masih hidup, dia itu sempat bikin Fantasia, Fun and Fancy Free. Itu benar-benar dari musik klasik yang susah, sama dia divisualisasikan, nggak melulu kartun lucu-lucuan, tapi visual-visual yang abstrak. Dan tentu saja kita lihat di Space Odyssey ini, ada di adegan pada saat dia nemuin artefak nomor 4, itu visual yang benar-benar abstrak yang kita tahu tahun 68 belum ada CGI se-advance sekarang. It's amazing kan. Interstellar kan kesunyiannya, cara ngambil gambarnya itu kan Space Odyssey banget. Itu balik ke pertanyaan nomor 3 sih ya. Terakhir nih, karakter antagonis film ini justru adalah superkomputer bernama HAL. Does it concern you that one day AI will take over the world? Nah, ini sebenarnya ini yang ganjel. Kalau lu nanya sih, satu hal yang bisa gue ganti dari film ini, meskipun siapa sih kita ya berani menggugat masterpiece. Tapi kan ini intinya masalah tentang pencarian manusia menjadi full circle, cyclus. Tapi di tengah tahu-tahu ada konflik dari AI, superkomputer, lampu merah doang, yang kemudian diadaptasi sama
Wall-E. Wall-E juga kan superkomputernya cuma lampu merah doang. Nah, sih betapa besar influence film ini untuk film-film lain. Nah, oke, balik lagi. Karakter antagonisnya adalah superkomputer. One day I will take over a world. Nah, kalau di dunia science fiction ada aturannya sebenarnya. Si Hall ini agak menyimpang. Di dunia science fiction ada salah satu maestro science fiction juga namanya Isaac Asimov. Dia membuat 4 rules of robotics yang sampai sekarang kayaknya diterapkan oleh benar-benar ilmuwan ke robot-robot mereka. Yang pertama itu tidak boleh menyakiti manusia. Itu program dasarnya yang harus ditulis di RAM, ROM, dan program pertama tidak boleh menyakiti manusia, harus membantu manusia jika manusia membutuhkan, dan kedua lagi. Tapi intinya Hall ini menyalahi the main rules of robotic law by Isaac Asimov yang sering terjadi sih ya. Makanya kalau pertanyaannya does it concern you? Yes. Karena nggak bisa disebut antagonis ya, karena ini adalah sistem pertahanan diri dari Hall. Bukan dia jahat mau menyalakai manusia, tapi dia harus defense. Tapi kalau ngomongin secara genre science fiction secara luas, main core-nya adalah komputer tidak boleh, robot itu tidak boleh menyakiti manusia. That's the first rule of robotic law. So, itu kurang lebih pertanyaan-pertanyaan Sisil. Ngeri banget pertanyaan-pertanyaannya. Ya mudah-mudahan membuka hazanah tentang film Space Odyssey 2001. It's truly masterpiece. It's one of the best 2 hour in my life. Jangan ngarepin ini jegar-jegur kayak Avengers. Tapi kalau nggak ada ini juga nggak akan ada Star Wars, nggak akan ada Indiana Jones, nggak akan ada Avengers mungkin. So better watch it. Sih, aku nggak tahu gimana dengan kalian, cuman menurutku jawaban yang Kojiban kasih buat pertanyaan-pertanyaanku itu sangat menarik. Ada beberapa poin juga yang sangat menambah insight-ku, dan Kojiban juga bilang kalau mau ditambahin aja nggak apa-apa. Cuman menurutku jawaban dari beliau sudah sudah cukup mewakili tentang apa yang aku pikirkan buat film ini. Cuman kalau aku harus menambahkan satu hal yang pengen aku bicarakan adalah film ini memang bukan film yang mudah untuk ditonton. Jadi butuh waktu lumayan lama untuk mencerna. Pace-nya pun lambat, ambigu banget. Cuman please, at least kasih kesempatan film ini buat kalian tonton. Karena nggak masalah kalau kalian nggak paham, nggak mengerti maksud dari film ini, karena itu normal banget. Yang salah justru ketika kalian nonton film ini, kemudian nggak paham dan nggak mau cari tahu, terus dengan mudahnya bilang, oh ini film sampah, kayak gitu. Karena film ini tuh banyak banget teorinya, kalian bisa cari di mana aja, YouTube, Google, Reddit, banyak banget, dan semuanya itu menarik, make sense juga. Ada juga yang kupas tuntas endingnya, kasih tahu referensi apa aja yang Kubrick pakai untuk mengcraft ending dalam film ini, mulai dari lukisannya Michelangelo, Cyclops, banyak banget, dan semuanya itu mind blowing. Jadi nggak ada alasan untuk kalian nggak mencoba menonton film ini, terutama kalian generasi muda yang seusia sama aku, yang udah terbiasa dengan film-film serba eye candy. Karena bukan cuman bakalan kasih pengalaman nonton yang berbeda aja, tapi juga bakalan menambah wawasan kalian tentang sejarah film dan lain sebagainya. Pokoknya jangan terintimidasi sama tahun rilisnya, karena aku setuju juga dengan yang Kojiban bilang bahwa ini adalah salah satu film terbaik yang pernah aku tonton. Dan aku juga merasa beruntung, aku happy banget mendapatkan cukup banyak akses untuk ngulik tentang film ini. Wow, this is one of the greatest. Dan ya, that's all untuk video kali ini. Menurut kalian yang udah nonton, gimana? Boleh kalau mau diskusi silahkan komen di bawah, kolom komentar selalu terbuka buat kalian. Dan yang belum nonton, seperti yang aku bilang tadi, at least give it a try. And yeah, thank you so much for watching. I'll see you guys in the next video. Eat, Sleep, Movie, Repeat. Bye!